Kita lanjut bahas PTTH Season 5 episode 78. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mo Tianxing merasa sangat marah karena cairan body miliknya bisa dibawa kabur dengan mudah oleh Patwa Yingsan di hadapan banyak orang. Beberapa orang dari sekte Hei Huang kali ini telah melakukan pengejaran dan Mo Tianxing akan membawa kembali cairan body itu ke tangan mereka. Tidak lama kemudian salah seorang anggota melapor bahwa Tetua Yingsan ada di wilayah barat dari kota Hei Huang ini. Mo Tianxing mengarahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Sementara di dalam hutan wilayah barat, Tetua Yingsan telah diserbu oleh banyak orang yang menginginkan cairan body di tangannya. Namun semuanya tewas dengan mudah setelah terkena serangan ranting pohon dari Tetua Yingsan. Dari tempat yang cukup jauh, Xiaoyan mengamati Tetua Yingsan menggunakan persepsi jiwanya dan dia cukup kaget karena ternyata Tetua Yingsan lumayan kuat. Xiao Yixian merasa bahwa orang tua itu tidak akan mudah dihentikan dan Xian cukup geram dengan Tetua Yingsan. Detik berikutnya, Xiaoyan mengajak Xiao Yixian bersama dengan Xian untuk bergerak menuju ke tempat Tetua Yingsan. Setibanya di tempat itu, Tetua Yingsan sudah tidak ada. Yang kali ini orang-orang dari Lembah Moyan sudah tiba duluan sebelum Xiaoyan. Pria berjubah abu-abu merasa ada orang yang bersembunyi. Dia segera mengaktifkan persepsi jiwanya dan menemukan Xiaoyan serta yang lainnya berada di balik pohon. Hal ini membuat Xiaoyan terkejut, yang kemudian Fang Yan menyuruhnya untuk keluar. Karena sudah ketahuan, terpaksa Xiaoyan pun keluar dari tempat persembunyian. Tanpa basa-basi lagi, Fang Yan mengajak Yan Xiao untuk bekerja sama melakukan pengejaran pada Tetua Yingsan karena orang tua itu tidak mudah dihadapi. Meskipun di sisi dari Yan Xiao ada seorang gadis yang berada di tahap Dozong, namun Xiaoyan tidak berniat dan dia memilih untuk pergi. Penolakan Yan Xiao itu membuat Fang Yan cukup geram dan pria abu-abu menyuruh Fang Yan untuk fokus terhadap pengejaran dari cairan body. Untuk urusan Yan Xiao bisa diurus setelahnya. Di tempat lain, Xiaoyan melihat banyak korban berjatuhan karena berusaha mengejar Tetua Yingsan. Untuk mengurangi resiko kegagalan, Xiaoyan kali ini mengajak Xiao Yixian dan juga Xian untuk mencari Xiaoli dan juga Tetua Suqian demi mendapatkan bantuan mereka. Kelompok dari Xiaoli dan juga Tetua Suqian kali ini juga mencari keberadaan dari Tetua Yingsan. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran aura yang cukup kuat. Tetua Suqian kemudian meminta maaf jika di dalam pelelangan mereka telah menyinggung seseorang. Mendengar ucapan dari Tetua Suqian, Xiaoyan segera menunjukkan diri sambil tertawa dan membuka jubah serta topengnya. Hal itu membuat Tetua Suqian dan juga Xiaoli cukup kaget. Xiaoyan terpaksa menyembunyikan diri dari mereka karena di dalam kota Hei Huang cukup kacau. Apalagi ada orang-orang dari Lembah Moyan yang merupakan musuh dari sekte Xiao. Xiaoli kemudian menoleh pada Xiao Yixian dan Xiaoyan memperkenalkan bahwa ini adalah temannya. Xiao Yixian pun memberikan salam hormat pada calon kakak iparnya dan itu membuat Xiaoli cukup kaget dengan perlakuan lembut dari seorang Xiao Yixian yang merupakan seseorang di tahap Dozong. Tetua Suqian lalu bertanya, kemana Xiaoyan selama ini? Xiaoyan hanya mengatakan bahwa dirinya terlambat kembali karena sedang retreat selama 1 tahun untuk mencapai tahap Dahuang. Xian yang sejak tadi bersembunyi di belakang Xiaoyan pun segera menunjukkan diri pada Tetua Suqian dan orang tua itu cukup kaget karena Xian juga sudah berada di tahap Dahuang. Namun Xian cukup kesal dengan Tetua Suqian yang membuatnya bertubuh bocil hingga detik ini. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengungkapkan tujuannya mencari Tetua Suqian dan juga kakaknya adalah untuk membantu dirinya mengejar Tetua Yingsan dan merebut kembali cairan body karena dia sangat membutuhkan benda itu. Tetua Suqian bertanya, kenapa Xiaoyan sangat membutuhkan cairan body? Xiaoyan mengatakan, dia akan menggunakan benda itu untuk membantu mengatasi tubuh racun dari Xiao Yixian. Tetua Suqian dan juga Xiaoli cukup kaget karena Xiao Yixian memiliki tubuh racun. Tidak heran dirinya bisa mencapai tahap Dozong dengan usia yang masih sangat muda.
Waktu Xiao Yixian tidak banyak, yaitu kurang dari 2 tahun dan tubuh racunnya akan kambuh. Jika hal itu terjadi, akan menimbulkan tragedi yang tidak diinginkan. Dengan cairan bodi ini, Xiaoyan bisa mengatasi tubuh racun. Tetua Suqian juga mengetahui jika tubuh racun itu memang sangat mengerikan. Di masa lalu, pemilik dari tubuh racun tidak ada satupun yang selamat karena mereka tidak mampu mengendalikan tubuh racunnya. Semakin tinggi level seseorang, maka racun di dalam tubuhnya semakin padat. Jika hal itu kambuh, akan menimbulkan bencana yang besar. Xiaoyan berjanji tidak akan membiarkan Xiao Yixian menderita. Melihat hal ini, Xiao Li dan juga Tetua Suqian akan membantu Xiaoyan. Di tempat lain, Tetua Yingsan sudah banyak membunuh orang. Tidak lama kemudian muncullah Fang Yan dan juga pria abu-abu. Melihat hal itu, Tetua Yingsan langsung kabur karena merasa tidak mampu menghadapi orang dari lembah Moyan. Fang Yan yang akan melakukan pengejaran pun ditahan oleh pria abu-abu karena dia merasa ada yang salah dengan Tetua Yingsan ini. Xiaoyan yang masih bersama dengan Tetua Suqian merasa bahwa aura dari Tetua Yingsan mendekat ke arahnya dengan cukup cepat. Xiaoyan kemudian mengajak semuanya untuk melakukan penyergapan. Kelompok Xiaoyan berhasil menahan Tetua Yingsan. Namun Xiao Yixian merasa aura dari orang tua ini cukup aneh dan tidak seperti Dousong yang murni. Xian kemudian bergerak secepat kilat dan langsung memberikan serangan yang membuat Tetua Yingsan kewalahan. Detik berikutnya, Tetua Yingsan cukup kaget karena di pihak dari Xiaoyan ada 2 orang bertahap Dousong. Dirinya memilih untuk kabur dan langsung membelah diri menjadi 4 orang. Kelompok Xiaoyan langsung menyebar dan tiap orang akan menghadapi satu tubuh dari Tetua Yingsan. Pertarungan pun terjadi. Xiaoyan menghadapi salah satu tubuh dari Tetua Yingsan yang mengeluarkan serangan aneh seperti ranting pohon. Dia terkurung di dalamnya, namun masih dengan mudah keluar menggunakan api surgawinya. Xiaoyan kemudian mengkombinasikan langkah 3000 petir dengan penguasa gelombang api dan memberikan serangan telak yang membuat Tetua Yingsan langsung tumbang. Tidak lama kemudian muncullah Xiao Yixian dan juga yang lainnya membawa 3 tubuh dari Tetua Yingsan ini. Mereka pun tidak menemukan cairan bodi dari keempat tubuh ini. Xiao Yixian mengatakan bahwa keempat tubuh dari Tetua Yingsan bukanlah tubuh asli. Xiaoyan segera menggunakan persepsi jiwanya untuk menemukan tubuh asli dari orang tua itu, yang kemudian Xiaoyan mengajak Xian serta Xiao Yixian untuk menuju ke arah timur. Karena di sana Xiaoyan merasakan tubuh asli dari Tetua Yingsan. Sementara Tetua Suqian diminta untuk berjaga di tempat ini. Jika 4 tubuh palsu ini menghilang, maka Tetua Suqian harus segera bergerak untuk menyusul Xiaoyan. Tubuh asli Tetua Yingsan ternyata berada di dekat dari air terjun. Dia yang mengetahui bahwa tubuh penggantinya sudah dikalahkan, merasa situasinya cukup berbahaya dan harus segera meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja, orang tua itu dikejutkan oleh kemunculan dari Mo Tianxing bersama dengan orang-orangnya yang tanpa basa-basi. Mo Tianxing meminta kembali cairan bodi miliknya. Tetua Yingsan heran kenapa Mo Tianxing bisa menemukan tubuh aslinya. Detik berikutnya barulah Tetua Yingsan menyadari bahwa sebenarnya Mo Tianxing telah menaruh segel pada cairan bodi. Dia merasa Mo Tianxing ini cukup licik dan juga serakah. Karena keadaan sudah menjadi seperti ini, terpaksa Tetua Yingsan akan melakukan pertarungan melawan Mo Tianxing. Meskipun dia tidak akan mampu membunuh Mo Tianxing, setidaknya akan bisa membuat orang itu terluka cukup parah. Tidak lama kemudian kelompok Xiaoyan pun muncul dan itu mengejutkan Mo Tianxing. Karena ternyata Xiaoyan juga memiliki kemampuan untuk menemukan tubuh asli dari Tetua Yingsan ini. Keadaan pun menjadi semakin rumit. Semuanya kali ini terdiam untuk waspada terhadap satu sama lain. Detik berikutnya, Mo Tianxing memberikan tawaran pada Xiaoyan untuk bekerja sama dengan dirinya. Jika berhasil mengalahkan Tetua Yingsan, maka cairan bodi akan menjadi milik Xiaoyan. Dengan kompensasi, Iltrobos Dousong milik Xiaoyan akan menjadi milik dari Mo Tianxing. Tetua Yingsan menyuruh Xiaoyan untuk tidak percaya pada Mo Tianxing karena orang itu terlalu serakah
dan sudah memasang segel pada cairan body. Jika itu jatuh ke tangan Xiaoyan, Mo Tianxing pasti akan tetap mengejarnya. Mendengar ucapan dari tetua Yingsan, Mo Tianxing sangat marah dan langsung memberikan serangan pada orang tua itu. Namun serangannya masih bisa diatasi dengan mudah. Xiaoyan berpikir sejenak, karena orang-orang itu semuanya licik dan tidak akan memberikan cairan body secara sukarela. Tiba-tiba saja muncullah Fang Yan dan juga orang-orang dari lembah Moyan. Dia langsung mengatakan jika sebaiknya Mo Tianxing bekerja sama dengan lembah Moyan saja. Tatapan mata Fang Yan melihat pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman dengan kemunculan orang-orang dari lembah Moyan. Melihat kemunculan kelompok Fang Yan, Mo Tianxing segera bertanya, siapa pria berjubah abu-abu yang dia bawa ke tempat ini? Karena kekuatannya juga berada di tahap Daozong. Fang Yan mengatakan bahwa pria ini adalah tamu terhormat dan dia diundang untuk membantu lembah Moyan. Fang Yan kemudian melihat pada Xiaoyan dan membongkar identitas asli jika Yan Xiao sebenarnya adalah Xiaoyan yang merupakan ketua dari sekte Xiao. Di masa lalu dia sangat terkenal karena berhasil mengalahkan tetua emas dan perak. Sontak ucapan Fang Yan itu membuat Mo Tianxing dan juga yang lainnya kali ini terlihat sangat kaget karena tidak menyangka bahwa Yan Xiao sebenarnya adalah Xiaoyan, si pimpinan dari sekte Xiao. Pria berjubah abu-abu kemudian mulai bicara, apakah Xiaoyan merasa familiar dengan dirinya? Yang kemudian pria itu pun membuka jubahnya dan menunjukkan wajah aslinya yang ternyata dia adalah Han Feng si pengkhianat. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Han Feng berhasil hidup kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan kembali melakukan pertarungan hebat melawan Han Feng si pengkhianat? Jika ini terjadi, siapakah yang akan menang di dalam pertarungan ini? Karena kekuatan dari Han Feng sendiri sudah berada di tahap Daozong, sementara Xiaoyan masih berada di tahap Dohuang. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.